Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kiranya saudara-saudari kita yang mungkin masih dalam perjalanan bisa segera tiba di tempat ini dan bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan untuk saudara-saudari yang ada di rumah, karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk bisa datang beribadah secara onsite, kami pun mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Mazmur 148 ayat 1 dan 5 menyatakan kepada kita bahwa marilah, haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari kita sama-sama angkat hati, memandang kepada kekudusan Tuhan. Mari kita rasakan sama-sama kehadiran Tuhan saat ini. Marilah untuk bangkit berdiri dan kita akan berseru, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kau
Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, kekudusanmu Bapa. Demikian ayat pengakuan dosa yang diambil dari Yeremia 18 ayat 15. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa-dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka.
yakni jalan-jalan dari dahulu kala dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Marilah kita menyatakan diri bahwa kita adalah umat yang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak, namun Tuhan melayakkan kita untuk hadir di tempat ini. Marilah kita sama-sama satukan hati, kita nyatakan, sebenarnya ku tak layak. Hadir bersama-sama di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, Jemaat sekalian, marilah kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, kita gunakan kesempatan kita untuk datang berdoa, menundukkan hati dan pikiran kita, mengakui setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan satu pengakuan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang boleh memanggil kami, mengundang kami, memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Maka Tuhan, setiap kali kami boleh datang beribadah ke tempat ini, setiap kami boleh diundang untuk berdoa, mengakui setiap dosa-dosa kami. Terlebih dahulu Tuhan, tolong Engkau ingatkan kami siapa kami sebelum kami mengenal-Mu. Kami adalah orang-orang yang dahulu mencampakkan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan segala hal yang jahat di mata-Mu. Kami dulu mungkin adalah orang-orang yang sempat mengejek nama-Mu, karena kami tidak mengenal yang namanya kebenaran. Tetapi saat ini ketika kami boleh hadir bersama-sama, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, Engkau memanggil kami untuk datang menyembah-Mu, menaikkan satu peninggian kepada-Mu semata Tuhan.
Maka Tuhan, koreksilah hati kami. Koreksilah hati dan pikiran kami. Ujilah hati dan pikiran kami supaya selaras dengan mulut kami ketika kami memuji nama-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang sekalipun kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan, kami bisa terjatuh. Maka Tuhan, kami ingin mengakui setiap dosa sekecil apapun kepada Tuhan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini kepada Tuhan. Karena kami datang kepada Tuhan yang mau mendengarkan seruan doa anak-anaknya. Maka kami serukan doa pengakuan dosa ini kepadamu Tuhan. Dan kami serukan untuk memohon ampun dari pengampunan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu adalah yang menolong kami untuk terus mau datang kepadamu mengakui setiap dosa kesalahan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan buat kita semua surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita semua pasti merasakan dan menyadari kita seringkali jatuh, kemudian Tuhan bangunkan, terjatuh lagi dan Tuhan bangunkan lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu memberikan kasih kepada kita yang luar biasa juga. Kasih Tuhan tiada taranya. Marilah kita sama-sama menyatakan dalam hati kita dan juga melalui suara kita bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tiada taranya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia selain kasih dari Tuhan kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selalu
setara dan tiada duanya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini Paduan Suara Pemuda akan mempersembahkan pujian. Adapun pujian yang akan mereka sampaikan mengatakan kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Sebuah pujian yang indah, semoga menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati kita dan memberikan kita damai sejahtera. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Teddy Ho. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil menyiapkan hati, kita sama-sama menyatakan dalam hati kita, satu hal yang kurindu. Kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan, karena ini akan jauh lebih baik daripada di segala tempat, di tempat lainnya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang
yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Mari jemaat sekalian, sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mohon kepada Tuhan membuka hati dan pikiran kita, sehingga setiap kita boleh mendengarkan dan boleh menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami mau datang menaikkan satu permohonan, kiranya di dalam pemberitaan firman Tuhan, penguraian yang dilakukan boleh menolong kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau. Tetapi terlebih dahulu biarlah Engkaulah yang boleh membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, sehingga setiap uraian firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh kami terima, boleh kami simpan, dan boleh kami izinkan untuk berbuah, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang boleh berkuasa atas mimbar ini. Engkau adalah pribadi yang boleh berkuasa atas penguraian firman Tuhan ini. Maka Engkau topang hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh mengalami kekuatan dari Tuhan, sehingga dia boleh menyampaikan apa yang memang Tuhan ingin sampaikan. Dan setiap kami yang mendengarkan juga diberikan kekuatan, ditopang oleh Roh Kudus untuk boleh memahami setiap penguraian firman Tuhan yang didengar. Kami berdoa menyerahkan untuk ruangan ini, tempat ini, peralatan yang digunakan, biarlah Tuhan berkati sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya, baik di tempat ini maupun di luar gereja ini Tuhan. Kami serahkan penguraian firman Tuhan ke dalam kasih pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan karena kita boleh berjumpa di dalam ibadah, dan terkhusus juga saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, jemaat sekalian, sebagaimana
kita ketahui bersama bahwa bulan ini kita bersama-sama akan belajar dari kitab Yeremia. Dan pada minggu ini saya ingin mengundang kita untuk boleh membaca satu bagian dari kitab Yeremia yang diambil dari Yeremia pasal ke-30 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yeremia 30 ayat yang pertama sampai dengan ke-22. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan buat kita semua, memang cukup panjang. Tapi marilah kita membacanya bersama-sama, saya akan membacakan secara bersuara. Bapak Ibu silakan membacanya di dalam hati, sambil mengikuti firman Tuhan yang saya bicarakan. Yeremia 30 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu ke dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari ini, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang diantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu yang sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar di antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi.
Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah di atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Mungkin kita yang barusan saja mendengar, membaca bersama-sama, tulisan yang ditulis dalam bentuk prosa ini mungkin kurang kita pahami. Tetapi inilah firman Tuhan dan kita akan bersama-sama belajar darinya. Jemaat sekalian, saya percaya saudara, berita yang kita butuhkan atau yang ingin kita dengar sewaktu kita mengalami kesulitan adalah berita yang mendatangkan pengharapan. Betul tidak saudara? Ketika kita mengalami kesusahan, berita yang ingin kita dengar adalah berita yang positif, yang membuat kita terhibur, yang membuat kita menjadi kuat. Bukan berita-berita justru yang membuat kita menjadi semakin sedih atau sengsara. Ya. Kita selalu ingin mendengarkan berita pengharapan di waktu kita sulit. Khususnya di masa-masa sekarang ini. Meskipun katanya pandemi itu sebentar lagi akan berakhir, tapi saya menduga masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh pandemi masih akan kita alami. Saya menduga peristiwa pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini akan menjadi satu peristiwa yang mungkin tidak mudah akan kita lupakan di dalam waktu-waktu ke depan. Bahkan mungkin kita akan kembali menceritakannya kepada anak cucu kita tentang pandemi yang menyengsarakan kita. Kita tidak akan mudah lupa akan apa yang kita alami selama 2 tahun ini. Karena ada begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan hidup karena pandemi COVID-19. Sewaktu COVID menyerang di awal 2020, semua orang berharap itu adalah ilusi, hanya mimpi. Baru dengar terjadi hanya di luar negeri yang jauh dari kita. Kita berharap tidak sampai ke Indonesia. Kita berharap penyebaran virus bisa berhenti. Walaupun yang terjadi sebaliknya, penyebaran virus justru meluas dan bersifat global, kita kembali menaruh harapan supaya nanti ada vaksinasi. Ada vaksin untuk virus tersebut. Sehingga penyebaran virus COVID itu bisa berhenti. Kemudian vaksin sudah ditemukan. Dan banyak orang akhirnya melakukan vaksinasi. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Tetapi orang-orang tetap was-was, takut terkena COVID. Maka walaupun sudah divaksin, orang-orang seperti yang kita lakukan masih menggunakan masker. Karena kita masih was-was. Kita kemana-mana membawa hand sanitizer. Karena kita masih was-was untuk tidak sampai tertular COVID-19. Tetapi saya juga menduga bahwa sekarang ini yang terkena COVID itu mulai semakin lambat dan semakin sedikit. Salah satu indikator keadaan pandemi sudah mulai mereda adalah mulai besok sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Anak-anak tentu adalah yang paling senang. Mereka begitu sengsara selama 2 tahun ini harus terkurung di rumah. Mereka pasti akan mengalami semangat sukacita. Ada harapan mereka bisa berjumpa lagi dengan teman-teman, beraktivitas seperti dahulu kala. Nah, pertanyaannya adalah apakah keadaan dunia kita ini sekarang sudah aman dari masalah karena pandemi sudah berakhir? Pandemi sudah mau beres. Tetapi apakah masalah sudah beres? Masalah yang lain muncul, saudara. Pandemi beres, masalah yang lain muncul, yaitu apa, saudara? Kemiskinan. Akibat inflasi yang terjadi, saudara, yang masih tentunya berkaitan dengan akibat pandemi dan juga ditambah perang Rusia-Ukraina. Ya, berita-berita di berbagai media menyampaikan dunia terancam resesi.
salah satu negara Sri Lanka sudah mulai bangkrut, saudara. Ibu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu mengatakan begini, di tahun-tahun ke depan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memiliki rumah. Akan sulit untuk menyicil rumah, kenapa? Karena suku bunga yang begitu tinggi, suku bunganya naik begitu tinggi akibat inflasi. Belum lagi saudara perhatikan mungkin kita yang ibu-ibu rumah tangga yang mungkin paling mengalami harga-harga bahan pokok itu naiknya nggak kira-kira. Harga BBM nggak kira-kira. Gas 12 kilo dari 120 naik begitu cepat ke 160, sekarang sudah 213, saudara. Harga Pertalite pertama itu yang kita biasa membawa kendaraan juga pasti mengerti betapa melonjaknya harga naiknya. Naiknya begitu tinggi. Maka bagi masyarakat bawah khususnya, bagi mereka pandemi tidak pandemi, mereka tetap susah. Pandemi beres, pandemi tidak, mereka tetap susah. Saya menyampaikan hal-hal tadi untuk menunjukkan bahwa masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada umumnya hanya ada dua, saudara. Itu masalah kesehatan dan masalah ekonomi, saudara. Cuma dua itu yang biasa membuat jadi masalah. Orang bergumul karena kesehatannya, orang bergumul karena masalah ekonominya, saudara. Orang-orang pada umumnya, tidak semua saya katakan, orang-orang pada umumnya akan mengalami sengsara hidupnya sewaktu ia sakit. Sewaktu ia sakit, ia merasa sengsara sekali. Dan orang-orang juga akan mengalami sengsara hidupnya ketika ia tidak punya apa-apa, saudara. Ia tidak bisa membeli apa-apa untuk dimakan sekalipun, dia tidak bisa. Itu betapa menyengsarakan. Tetapi ia akan lebih sengsara lagi kalau di dalam keadaannya yang sudah sakit dan dia tidak punya apa-apa, dia juga tidak punya pengharapan, saudara. Itu lebih sengsara lagi, saudara. Sakit itu membawa kesengsaraan, miskin itu membawa kesengsaraan. Tapi dia akan lebih sengsara kalau di dalam keadaan tersebut dia tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sesengsara-sengsaranya kita harus tetap punya pengharapan kepada Tuhan yang adalah segalanya. Melalui Yeremia pasal 30 ayat 1-22 kita akan belajar tentang pengharapan yang bersifat eskatologis, artinya adalah yang bersifat di masa yang mendatang. Bukan hanya bicara hari ini tapi juga bicara di depan, saudara. Melalui Yeremia pasal 30 ayat 1-22 kita juga akan melihat bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan umatnya mengalami kesengsaraan hidup untuk selama-lamanya. Inilah pesan Nabi Yeremia kepada kita hari ini. Saudara, tema utama yang menaungi kitab Yeremia itu berbicara tentang, pertama itu berbicara tentang dosa. Kemudian juga berbicara tentang penghakiman dan juga berbicara tentang keselamatan. Ada 3 yang utama yang terus diulang-ulang. Nah, Yeremia 30 ini merupakan bagian dari pasal 30-33 yang disebut dengan The Book of Comfort. Sebuah buku penghiburan, kumpulan penghiburan. Jadi sebuah buku yang isi tulisannya itu memberikan penghiburan, pengharapan. Dan dalam konteks Yeremia tentu saja pesan yang disampaikan oleh sang nabi itu berbicara tentang berita penghiburan, pengharapan bagi mereka yang hidup menderita di pembuangan. Nah, saudara, berbicara tentang penderitaan bangsa Israel di pembuangan, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka persisnya waktu itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka sewaktu mereka dipaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka. Bahkan mereka dipaksa untuk memberikan apa yang sudah mereka miliki, yang sudah mereka jerih lelah mereka selama bertahun-tahun memiliki rumah, memiliki usaha, memiliki pekerjaan, memiliki harta. Pada saat itu mereka harus serahkan kepada bangsa asing. Bahkan mereka bukan hanya harus menyerahkan semua milik mereka. Mereka harus ikut ke negeri yang asing untuk menjadi orang buangan, menjadi budak di negeri asing. Saya tidak bisa membayangkan apa yang menjadi perasaan mereka. Dulu di masa Daud bertakhta menjadi raja, bangsa Israel itu merupakan bangsa yang
sangat sukses secara militer dan hal yang lainnya. Mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Bahkan di masa Raja Salomo kehebatan dan kekayaan Israel berkumandang ke seluruh dunia. Bahkan ada satu ratu yang konon katanya dari Ethiopia, Ratu Sheba datang untuk ingin melihat kekayaan Israel. Artinya tidak ada yang tidak tahu kehebatan dan kekayaan Israel di mata dunia pada waktu itu. Tetapi pada waktu mereka kalah perang dan kemudian diasingkan ke negeri yang asing, status mereka sekaligus jatuh berubah drastis. Sebagai orang buangan, mereka tidak punya identitas politik. Status sosial dan status spiritual mereka sebagai umat Allah dirampas. Sekali lagi saya ingin mengatakan saya tidak tahu persis bagaimana perasaan mereka. Tetapi menjadi orang buangan yang artinya sama dengan orang yang ditolak identitasnya. Seorang yang ditolak pasti mereka memiliki perasaan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Apalagi kalau sebelumnya mungkin ada di antara salah satu dari mereka yang dibuang dulunya adalah seorang yang terhormat. Seorang yang disegani. Dulu mungkin ia adalah seorang pimpinan perusahaan anggur. Ia punya lahan anggur kebun anggur yang begitu luas dan bisa mempekerjakan ratusan karyawan. Dulu dia kerjanya adalah memerintah. Dia didengar. Tapi sekarang sewaktu bencana perang terjadi, bukan hanya kebun anggurnya yang hancur, kehidupannya pun ikut hancur. Kali ini ia pergi ke negeri yang asing bukan sebagai pelancong, tapi sebagai tahanan. Jadi bisa kita bayangkan saudara, secuplik perasaan keadaan yang dialami oleh orang-orang Israel sewaktu mereka dipaksa, diasingkan ke pembuangan. Maka Nabi Yeremia mengatakan bahwa pembuangan bangsa Israel ke negeri asing di Babilonia itu mendatangkan kesengsaraan. Ia melihat dengan matanya banyak perwira Israel yang dahulu gagah. Tapi sewaktu mereka ditahan meringis kesakitan. Memegang perut, pinggangnya, mukanya pucat seperti orang yang mau melahirkan. Nabi Yeremia juga mengatakan menjadi orang tahanan di negeri asing artinya mau tidak mau mereka harus menjadi budak bangsa asing. Dulu punya hak, sekarang tidak punya hak. Mereka tidak punya hak hidup. Mereka tidak bisa lagi hidup sebagaimana mereka biasa hidup di negeri sendiri. Menjadi orang tahanan juga berarti mereka hidup di dalam ketakutan setiap hari. Cemas setiap hari. Karena sewaktu-waktu mereka harus ditarik, dipisahkan dari orang yang mereka cintai. Bahkan sewaktu-waktu mereka harus menghadapi yang namanya kematian. Hidup di dalam ketakutan setiap hari itu menyengsarakan saudara. Itulah keadaan orang-orang Israel di pembuangan. Hidup sengsara, diperbudak, terus-menerus berada di dalam ketakutan adalah keadaan yang dialami umat Allah di pembuangan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka harus mengalami kesengsaraan yang sedemikian rupa, saudara? Apa dosa mereka kepada Allah sampai mereka harus dihukum sedemikian rupa, dibuang ke negeri yang asing? Kenapa? Apa dosa yang mereka perbuat? So, di dalam kitab Yeremia ada satu istilah yang cukup dominan digunakan oleh Yeremia, yaitu kalau saudara perhatikan itu adalah kata bahasa Ibraninya sub. Artinya secara literal itu berbalik atau berpaling. Atau juga bisa kembali atau bertobat. Nah, saking dominannya kata sub ini muncul lebih dari 100 kali. Ada 111 kali muncul di sepanjang kitab Yeremia, saudara. Jadi kata berbalik ini atau kata sub ini mengindikasikan satu tindakan perubahan dari sesuatu kepada yang lain. Nah, jadi hukuman yang dialami oleh bangsa Israel ini berkaitan dengan makna dari kata sub yang berarti berpaling atau berbalik. Dosa mereka adalah mereka berbalik dari Allah kepada ilah yang lain. Bukan hanya satu ilah, tapi ilah lebih dari satu.
dosa yang terutama dari Israel adalah ia yang adalah milik Allah telah berpaling dari Allah kepada ilah-ilah lain. Saudara, isu tentang bangsa Israel yang berpaling dari Allah kepada ilah-ilah bangsa lain sebenarnya sudah dicatat dari semenjak di Yeremia pasal yang ketiga, saudara. Kalau saudara baca di Yeremia ketiga, Nabi Yeremia dengan menggunakan bahasa perzinahan memaparkan ketidaksetiaan Israel yang waktu itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yaitu kaum Israel dengan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan atau kaum Yehuda. Mereka terpecah menjadi dua. Sang Nabi memaparkan kedua kerajaan itu telah berpaling dari Allah kepada ilah-ilah bangsa lain. Di Yeremia pasal ketiga ayat 1, Yeremia memulai dengan berkata begini, firman Tuhan berkata katanya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, pertanyaannya kata Yeremia, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Jadi ada seorang suami istri, istrinya diusir karena mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai kemudian diusir, diceraikan, kemudian perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain, tapi mungkin ada ketidakcocokan diusir lagi. Pertanyaannya, apakah ketika istri ini ingin balik lagi diterimakah oleh sang suami? Nah, berdasarkan hukum perceraian yang dicatat di Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Seorang perempuan yang sudah diusir oleh suaminya dan perempuan yang diusir itu kemudian menjadi istri orang lain tetapi kemudian berpisah kembali, maka perempuan tersebut tidak boleh diterima oleh suaminya yang pertama. Itu hukum yang berlangsung pada waktu itu. Tetapi di dalam kitab Yeremia, sang perempuan yaitu umat Israel tidak diusir oleh suaminya yaitu Allah. Tidak diusir. Umat Israel itulah yang telah meninggalkan Allah. Bukan hanya berpaling ke satu Allah, tetapi kepada Allah yang lain. Jadi pertanyaannya, meskipun umat Israel itu ingin kembali kepada Allah, pertanyaannya adalah apakah Allah akan menerimanya kembali? Apakah masih ada pengharapan? So, di Yeremia pasal ketiga, ayat 12 sampai ke 14, Tuhan berkata kepada Yeremia, suruh sampaikan. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, yaitu ke Israel, kaum Israel. Katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Saudara perhatikan, betapa Allah masih mengatakan aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu. Kembalilah hai anak-anak murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Kata kembalilah ini adalah kata sub yang digunakan. So, kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu murah hati. Israel adalah miliknya. Kalau engkau ingin kembali, akuilah terlebih dahulu dosa-dosamu. Maka aku akan menerima kembali. So, dengan banyaknya kata sub atau kata berbalik yang digunakan di pasal ketiga yang bisa berarti juga kembali, Yeremia memperlihatkan bahwa sebenarnya panggilan pertobatan itu masih diserukan oleh Allah kepada Yehuda dan Israel. Allah masih memanggil, memberikan kesempatan mereka untuk mari bertobatlah kepadaku. Tetapi oleh karena panggilan pertobatan yang disuarakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia itu sama sekali tidak digubris oleh umat Israel, maka tentu saja mereka harus menerima ganjarannya, saudara. Yaitu dibuang. Yang pertama, kerajaan utara Israel dibuang ke Asyur. Kemudian diikuti oleh kelalaian, ketidaktaatan kerajaan Yehuda, mereka dibuang ke Babilonia.
Bahkan dikatakan mereka ditinggalkan oleh sekutu mereka. Yeremia 30:14 berkata, semua kekasihmu, Allah-Allah lain yang disembah oleh negeri Amon, Moab, Sidon, Tirus, semua meninggalkan umat Israel. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Saudara, sewaktu Babilonia hendak menyerang kerajaan Yehuda, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mau dengar. Mereka malah memilih meminta bantuan dari bangsa-bangsa asing, kekasih-kekasih mereka. Jadi ketimbang meminta petunjuk dari Allah, kerajaan Yehuda memilih minta petunjuk dari Edom, Moab, Amon, Tirus, dan Sidon. Menggambarkan mereka sudah berpaling kepada ilah yang lain, saudara, untuk bersekutu melawan Babilonia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dihancurkan dan mereka tetap harus, bahkan lebih parah, dibuang ke Babilonia. Saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu menunjukkan sekali lagi sifat pemberontakan mereka kepada Allah. Mereka tidak mau taat kepada Allah, mereka tidak mau dengar, mereka tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka ada seorang penafsir kitab Yeremia berkata, memilih berlindung kepada bangsa asing daripada kepada Allah adalah sebuah tindakan perzinahan rohani. Ketika kita sudah menjadi milik Allah, kemudian kita berpaling kepada ilah yang lain atau kepada yang lain, kita sedang melakukan perzinahan rohani. Nah, saudara, jadi inilah dosa utama yang dilakukan oleh umat Israel kepada Allah. Itu dosa berpaling dari Allah. Dosa menduakan Tuhan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itulah maka larangan pertama dari 10 hukum Allah itu apa, saudara? Masih ingat, saudara? Apa larangan pertama dari 10 hukum Allah? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Singkat, jelas, dan ditaruh di paling pertama. Menunjukkan dosa menduakan Tuhan begitu dibenci oleh Allah. Maka kalau saudara baca, Allah pun disebut sebagai Allah yang cemburuan. Siapakah di sini yang sudah berkeluarga ketika milik kita, pasangan kita, bercumbu dengan orang lain, kita tidak marah, tidak cemburu? Analogi sederhana ini bisa kita gunakan untuk melihat betapa marahnya Allah ketika miliknya itu berpaling dari dirinya kepada ilah yang lain. Dan apa yang dimaksud dengan Allah lain di sini, saudara? Saudara, yang dimaksud dengan Allah lain di sini bukan hanya berbicara tentang patung sesembahan semata, bukan, saudara. Tetapi segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah, itulah Allah yang lain. Ilah yang lain atau berhala adalah segala sesuatu yang selain Allah yang menjadi pusat dari segala hal dalam hidup kita. Ketika Allah sudah tidak lagi menjadi pusat hidup kita, kita sedang berzina secara rohani. Oleh sebab itulah Allah menghukum umatnya sebagai konsekuensi pelanggaran dosa mereka. Yeremia 30 ayat 15 mengkonfirmasi hal tersebut. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Setiap tindakan dosa selalu ada konsekuensi, saudara. Mungkin konsekuensinya tidak hari ini, tapi tetap ada konsekuensinya. Mungkin nanti, mungkin di dalam kedatangan Yesus yang kedua, di penghakiman. Tetapi yang namanya dosa selalu ada konsekuensi. Saudara, selain kata berbalik, di dalam kitab Yeremia juga kita akan banyak menemukan istilah-istilah medis, saudara. Ya, seperti kata sakit, penyakit, luka, obat, sembuh, itu kita akan temukan tuh di sepanjang kitab kalau kita baca, saudara.
yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan kesengsaraan umat Israel baik secara fisik maupun secara rohani yang harus dialami oleh karena dosa yang mereka perbuat, yang membuat mereka dibuang. Saudara. Yeremia 30 ayat 12-13 berkata, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Saudara, kesakitan fisik dan kesengsaraan batin yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan itu berasal dari virus yang bernama dosa. Namun sekalipun demikian, pada akhirnya Yeremia menyampaikan berita pengharapan bahwa Allah akan memulihkan keadaan mereka dan akan membuat mereka berbalik kepadanya. Maka firman Tuhan di ayat 17 berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, boleh ditampilkan sekali lagi ayatnya. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan di Yeremia 30 ayat 12-13 dengan Yeremia pasal 30 ayat 17, saudara, kita akan menemukan sedikit kejanggalan, saudara. Kejanggalannya di mana, saudara? So di ayat 12-13 firman Tuhan berkata sebanyak 2 kali ditegaskan kalau penyakit umat Israel itu tidak tersembuhkan. Sudah ditetapkan tidak akan bisa sembuh. Tapi mengapa di ayat 17 firman Tuhan kok berkata kalau Allah akan menyembuhkan mereka? Mengapa? Apa maksudnya, saudara? Saudara, hal ini yaitu di ayat 12-13 sedang mengajarkan kepada kita bahwa penyakit dosa yang diderita oleh manusia itu tidak pernah bisa disembuhkan oleh dokter sehebat apapun selama dokter itu adalah manusia, saudara. Karena pada dasarnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang berdosa menyembuhkan penyakit orang berdosa lainnya, saudara? Dengan kata lain, hanya Allah yang bisa menjadi dokter yang menyembuhkan penyakit dosa yang diderita oleh manusia. Manusia tidak pernah bisa datang kepada Allah kalau tidak diinisiasi oleh Allah terlebih dahulu. Kita tidak pernah bisa memberikan penyembahan yang sejati di tempat ini hari ini kalau kita tidak diundang, diinisiasi oleh Allah, saudara. Segala sesuatu yang sifatnya baik dan benar itu selalu datang dari Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengubah hati manusia untuk datang kepada Allah. Dan sekalipun dia berdosa, dia diundang, dipanggil untuk bertobat dan kembali kepada Allah. So, contohnya kembali saya ingin mengajak kita untuk melihat ke Yeremia pasal yang ketiga, saudara. Firman Tuhan di sana memanggil umat Israel untuk kembali berbalik kepada Allah. Tapi kalau kita baca, mereka menolak. Oleh karena itu Allah membuang kerajaan utara Israel ke Asyur dan kemudian membuang kerajaan selatan Yehuda ke Babilonia. Ketika kerajaan Asyur itu, kerajaan Israel itu dibuang ke Asyur, kerajaan Yehuda belum dibuang. Tapi diperingati, kamu jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaramu. Yaitu berzinah dengan allah-allah lain. Tetapi apakah mereka menurut, saudara? Mereka sudah melihat bukti saudaranya dibuang. Tapi apakah Yehuda menurut? Alkitab mengatakan mereka tidak menurut. Mereka tidak mendengar peringatan yang diserukan oleh firman Tuhan. Sehingga mereka pun dihukum dan kemudian dibuang ke Babilonia, saudara. Saudara, banyaknya kata berbalik di pasal ketiga menunjukkan betapa sebenarnya Allah itu menginginkan umat Israel itu dengarkanlah perkataanku, kembalilah kepadaku. Betapa Allah begitu murah hati sebenarnya. Terus menerus memberikan undangan. Mengajak umatnya, miliknya untuk bertobat. Tetapi mereka tetap tidak mau berbalik kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa mampu untuk bertobat dengan kekuatan mereka sendiri, saudara.
Mereka sudah mendengar firman Tuhan terus menerus, ayo bertobat. Tapi mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Maka mereka tidak pernah bisa mampu untuk bertobat dengan kekuatan mereka sendiri. Karena keselamatan yang sejati sesungguhnya hanya datang dari inisiatif Allah semata. Oleh sebab itulah di pasal 30 ayat 17 Yeremia menyampaikan berita pengharapan bahwa sekarang bukan kamu, sekarang aku, kata Allah, akan berinisiatif menyembuhkan umatku dari penyakit dosa yang mereka derita. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Berita pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia juga tidak hanya berbicara di masa Yeremia saja, tetapi juga di masa yang mendatang atau bersifat eskatologis. Maka Yeremia berkata, maka pada hari itu menunjuk kepada satu waktu di masa yang mendatang. Di hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nubuatan Nabi Yeremia berbicara tentang pengharapan mesianis. Mesianis artinya Kristus. Yeremia bernubuat bahwa keturunan Daud yang merujuk kepada Yesus adalah raja yang akan datang, yang akan melepaskan umat Israel dari belenggu dosa yang sesungguhnya. Berita jangan takut yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di ayat 10 digenapi oleh ucapan malaikat. Di Lukas pasal 2 ayat 10 ayat 11. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Peran Allah sebagai penyembuh juga digenapi di dalam diri Yesus Kristus sewaktu ia berkata, bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, kata Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dosa yang menggerogotinya. Terus saya menduga setiap kita di tempat ini mungkin sebagian besar saya percaya sudah divaksin ya, 2 kali mungkin. Sudah booster mungkin, bahkan saya duga ada yang sudah lebih dari 3 kali ya saudara. Dan kita semua tahu bahwa fungsi vaksinasi itu bukan membuat kita menjadi kebal 100% dari serangan COVID. Betul gak saudara? Makanya kenapa kita masih tetap memakai masker. Tapi vaksinasi yang kita lakukan sebenarnya akan menolong kita supaya kalau sewaktu-waktu kita sampai terkena COVID, sakit yang kita derita tidak parah atau tidak membawa kita kepada kematian. Oleh sebab itu sekalipun kita sudah divaksin, saudara, kita harus mengupayakan supaya tubuh kita itu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, supaya waktu nanti kita terkena COVID, sakit kita tidak parah dan kita cepat sembuh. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita seharusnya saudara. Meskipun kita sudah disembuhkan dari penyakit dosa yang bisa membawa kita kepada kematian, tetapi pertanyaannya apakah artinya kita menjadi kebal terhadap pengaruh dosa? Apakah dosa tidak lagi akan menyerang kita? Tentu jawabannya adalah kita tidak kebal terhadap pengaruh dosa dan penyakit dosa masih bisa menyerang kita, saudara. Penyakit dosa yang sama masih bisa menyerang kita. Secara teologis, sebagai seorang yang sudah beriman kepada Yesus, kondisi kita dari yang tidak bisa tidak melakukan dosa, sekarang sudah diubahkan untuk mampu untuk tidak berbuat dosa. Tetapi potensi dosa yang selalu ingin melemahkan iman kita itu masih ada di sekeliling kita, saudara. Dosa mencoba masuk ketika kita lemah. Dia akan mencari titik kelemahan yang di mana kita lemah, saudara.
dia akan menyerang kita dengan penyakit yang sama. Itulah dosa. Dia menunggu waktu kondisi kita lemah, barulah dia menyerang kita, saudara. Maka di Kejadian pasal keempat, sewaktu Allah memperingatkan Kain, Allah mengibaratkan dosa itu sebagai pengintip. Katanya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya dosa akan selalu mencari celah untuk menyerang kita kembali. Maka oleh dari itu betapa kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita harus tetap menjaga kondisi kerohanian kita tetap prima di hadapan Tuhan. Kita harus hidup dengan prinsip coram Deo, artinya di hadapan Allah. Kita hidup dengan takut akan Tuhan. Kita hidup seakan-akan Tuhan ada di depan kita. Sehingga kita benar-benar serius hidup di depan Tuhan. Kalau sampai akhirnya saudara terjatuh, saudara sudah berupaya, tapi saudara terjatuh. Saudara terkena penyakit dosa yang kembali membuat saudara sengsara. Tidak ada jalan lain untuk menjadi sembuh selain kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah, dan bertobat dari dosa-dosa yang saudara lakukan. Saat ini mungkin setiap kita yang hadir di ibadah ini sudah menjadi orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita semua sudah dibebaskan dari belenggu kuasa dosa. Kita sudah dibebaskan dari penyakit dosa yang bisa mendatangkan kematian. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi mungkin kita bertanya, mengapa kalau Tuhan sudah menyembuhkan penyakit dosa yang saya alami, mengapa saya masih harus mengalami kesengsaraan hidup? Mengapa kita masih harus mengalami kesengsaraan, baik secara ekonomi kita sengsara, secara kesehatan kita sakit-sakitan, secara relasi di dalam rumah tangga kita sengsara. Kita disakiti oleh orang-orang yang kita percaya. Kita sengsara. Kita disakiti oleh saudara seiman kita. Kita sengsara. Kenapa Tuhan? Pertanyaannya hanya kenapa. Dan biasanya pertanyaan mengapa kepada Tuhan itu susah sekali jawabannya. Tetapi bagi setiap kita yang saat ini sedang mengalami kesusahan hidup oleh karena pergumulan yang dihadapi, dengarkanlah dua janji yang disampaikan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata di ayat 11a bahwa Allah yang menyembuhkan kita akan menyertai kita. Penulis Injil Matius yang mayoritas pembacanya orang Yahudi pastinya membaca kitab Yeremia. Juga menyampaikan berita pengharapan yang sama. Di Matius pasal 1 ayat 23 ia berkata bahwa Yesus yang lahir ke dalam dunia itu akan disebut Immanuel. Yaitu Allah beserta kita. Bukankah berita Allah yang menyertai kita merupakan berita penghiburan buat kita yang sedang bergumul? Bukankah berita Allah yang menyertai kita itu merupakan kekuatan bagi kita untuk tetap melangkah di dalam hidup kita, saudara? Karena kita tahu Allah beserta kita. Orang lain tidak peduli dengan kita, tapi saya tahu Allah beserta kita. Bukankah itu yang menjadi sumber kekuatan buat kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita? Banyak orang seringkali tidak mengerti apa yang kita omongkan. Tidak mengerti apa yang kita gumulkan. Kita sudah berbusa menyatakan pergumulan kita, orang-orang tidak mengerti. Tapi sewaktu kita tahu, Tuhan tahu pergumulan kita. Dan Tuhan menyertai kita. Bukankah hal tersebut menjadi sumber kekuatan buat kita, saudara? Itulah janji yang pertama. Bahwa Allah tidak akan pernah tidak menyertai kita. Sekalipun kita sedang mengalami kesengsaraan dalam hidup kita. Janji yang kedua, berita pengharapan yang disampaikan oleh kitab suci sebagaimana yang disampaikan oleh Yeremia itu bersifat eskatologis.
Kesetiaan Allah itu nyata, hadir dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Bahkan selama-lamanya. Pada saatnya nanti, di dalam kedatangannya yang kedua, pemulihan yang Tuhan Yesus bawa akan mengalami kesempurnaan. Oleh sebab itulah, Yohanes di dalam penglihatannya berkata di Wahyu pasal 21 ayat keempat. Dan ia, yaitu Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di dalam kedatangannya yang kedua, tidak ada lagi yang namanya kesengsaraan hidup. Tidak ada lagi yang namanya kepahitan dan kepahitan. Tidak ada lagi kesakitan dan duka cita. Tuhan segera datang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada henti-hentinya kami ingin menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Kalau Tuhan sudah berinisiatif memilih kami, memanggil kami untuk menjadi umat-Mu. Ketika kami boleh menyadari betapa tidak layaknya kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebelum kami mengenal Engkau, kami banyak melakukan dosa. Bahkan ketika kami dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan sekalipun, seringkali kami abai untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami gagal. Kami lebih banyak pandai melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami kurang pandai melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan ampunilah kami kalau kami gagal menyenangkan Tuhan. Kami yang sudah menjadi milik Tuhan seharusnya boleh memiliki satu dorongan untuk mau hidup buat Tuhan. Maka Tuhan, kami ingin memohon kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami, mendorong kami, memampukan kami supaya kami sehari lepas sehari hidup untuk Tuhan dan tidak berpaling kepada yang lain. Maka dari itu Tuhan, kalau ada di antara kami saat ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di tempat yang lain, yang sekarang sedang berusaha ingin berpaling dari Tuhan, kiranya Tuhan boleh menarik mereka, membalikkan mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kami yang dahulu mengenal Tuhan, ikut aktif melayani, sekarang sedang berbalik kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan, kemurahan Tuhan juga yang boleh menarik mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang harus kami sembah. Tuhan, berikanlah kami kekuatan supaya kami boleh hidup untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Teddy Ho yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Biarlah apa yang telah diuraikan tadi bisa kita mengerti dan kita bisa camkan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah Tuhan semakin memberkati Bapak Evangelis Teddy Ho dan keluarga untuk menjadi berkat bagi semua jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan iman kita dengan gereja di segala abad dan segala tempat, dan kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang berada di rumah, kita pun masih diberikan kesempatan untuk beribadah, patutlah kita untuk bersyukur. Segala apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan tersebut. Dan apa yang kita perlukan kita dapatkan, dan pada kesempatan ini marilah kita belajar untuk mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Kita akan masuk di dalam persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop yang ada di kursi kita masing-masing dan akan dikumpulkan pada saat kita keluar dari ruang kebaktian ini. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang ada di rumah, bisa scan QR code yang ada di layar televisi Anda. Mari kita masuk ke dalam persembahan dan kita nyanyikan sebuah pujian. Ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia memberikan hidup dan pengharapan dan bagi kita sekalian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami masih diberikan berkat yang cukup sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini kami belajar Tuhan untuk mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan telah sediakan orang-orang yang bisa mengelolanya, berikanlah hikmat dan bijaksana agar bisa mengelola keuangan dengan baik. Tuhan masih banyak saudara-saudari kami di luar sana yang kekurangan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Penuhkanlah kebutuhan mereka. Dan biarlah anak-anak Tuhan selalu tercukupkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan pada kesempatan ini kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau dan untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada kesempatan ini kita akan berdoa untuk stabilitas ekonomi di negara kita Indonesia. Khususnya terkait dengan naiknya harga bahan bakar kendaraan dan harga bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Biarlah barang-barang yang biasanya juga turut untuk naik, terutama kebutuhan pokok, biarlah semua jemaat, semua rakyat Indonesia bisa menyiapkan hati dengan baik. Dan biarlah negara kita bisa tetap eksis, bisa tetap memenuhi kebutuhan warganya. Tidak seperti negara yang sudah bisa kita lihat saat ini. Namun pada kesempatan ini marilah kita juga berdoa untuk warga di negara-negara yang sudah mengalami krisis tadi. Ya, biarlah mereka juga tetap kuat menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan ekonomi tersebut. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang begitu sulit, sehingga mengakibatkan kondisi kami, warga negara Indonesia, negara kami Indonesia, dan juga negara-negara lain, warga-warga di negara lain, semuanya mengalami kekurangan, krisis dalam hal ekonomi, dan kesulitan-kesulitan membelit mereka. Namun kiranya Tuhan akan menolong. Semuanya ini berkat kasih karunia Tuhan, kami masih bisa berada seperti saat ini. Namun kami tidak tahu ke depannya ya Tuhan. Namun kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hari esok kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kondisi ekonomi negara kami bisa tetap stabil dan tidak memasuki masa krisis atau resesi seperti yang dialami oleh negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengalami kebangkrutan ya Tuhan. Pada kesempatan ini harga bahan bakar di negara kami terpaksa harus dinaikkan karena harga bahan bakar khususnya adalah crude oil yang semakin meningkat akibat pandemi dan juga karena adanya perang pertikaian antara dua negara Ukraina dan Rusia. Dan biarlah negara-negara tersebut bisa segera usai berperang dan mereka sekali lagi membuka diri untuk saling memberikan dukungan. Dan biarlah juga negara-negara lain yang sekarang dalam keadaan untuk menuju kesulitan tadi mereka dikuatkan. Karena segala sesuatunya akan berakibat juga kepada negara kami. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan juga kemampuan dari para menteri dan juga presiden negara kami ya Tuhan. Biarlah bisa mengendalikan kondisi ekonomi dan bisa mengendalikan situasi yang hal yang lainnya. Termasuk pandemi yang pada saat ini belum juga berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kan hanya Tuhan yang sanggup dan hanya Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kami semua dan juga untuk menenangkan hati kami dalam menghadapi masa kesulitan ekonomi dan kesulitan hal-hal lainnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa yang tidak sempurna ini. Amin. Doxology. Glorify thy name.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan iman kepada Allah yang akan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan ambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan dan bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyerahkan kepada liturgos untuk membacakan beberapa warta yang penting, ada satu hal yang perlu disampaikan terkait dengan keanggotaan jemaat yang secara terus-menerus gereja ingatkan kepada setiap ibu bapak yang telah beribadah di GKIM Hosana. Jadi mulai minggu yang akan datang kita akan memulai kelas katekisasi atau bina dasar iman Kristen. Nah, kelas ini dipersiapkan untuk siapa? Untuk mempersiapkan setiap orang yang akan menjadi anggota jemaat kita. Nah, untuk itu gereja menghimbau kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang telah secara rutin beribadah di GKIM Hosana dan merasa sudah cocok dan merasa bahwa GKIM Hosana adalah tempat rumah rohani bagi ibu bapak sekalian, maka ibu bapak sekalian yang telah rutin beribadah diundang untuk dapat memproses keanggotaannya dengan mengikuti yang namanya proses atestasi. Nah, jadi kita menghimbau ibu bapak baik kalau seandainya memiliki keanggotaan yang jelas. GKIM Hosana tidak menerima keanggotaan ganda. Jadi tidak boleh ada satu jemaat menjadi dua anggota jemaat berbeda. Nah, itulah sebabnya kalau ibu bapak sekalian telah lama beribadah dan cocok hadir untuk beribadah di GKIM Hosana, bertumbuh di sini, silakan memproses atestasi dengan mengikuti kelas katekisasi. Dan yang kedua, gereja juga perlu mengingatkan kepada ibu bapak yang memiliki putra-putri yang telah dibaptiskan anak. Jangan lupa bahwa ibu bapak sekalian punya komitmen tanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan hanya untuk mengajar anak-anak mengenal Tuhan, tetapi juga ketika anak-anak kita sudah cukup dewasa, berusia di atas 14 tahun, maksud saya di atas 16 tahun, nah mereka dapat dihimbau untuk boleh ikut kelas katekisasi supaya mereka dapat mengikrarkan keyakinan iman mereka dalam upacara sidi. Dan kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi belum dibaptiskan, maka kita harus membeli diri untuk dibaptiskan. Baptisan adalah sebuah the act of faith. Artinya apa? Artinya bentuk nyata dari keberimanan saudara kepada Tuhan. Maka kalau ada di antara ibu bapak sekalian, saudara-saudari yang sudah beribadah di GKIM Hosana, tapi belum dibaptis, baik anak atau belum disidi juga, mari silahkan daftar di kelas katekisasi supaya dipersiapkan untuk menerima baptisan kudus. Dan ibu bapak yang memiliki anak-anak, jangan lupa juga bahwa sebagai orang-orang percaya, anak-anak kita adalah milik Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang mendapatkan karunia iman dari Tuhan, sehingga anak-anak orang percaya haruslah dibaptiskan. Nah, maka ibu bapak yang memiliki anak-anak silahkan mempersiapkan diri. Nanti sekitar bulan November akan
akan dibuka kelas untuk bina baptis anak, nanti daftarkan diri supaya anak-anak ibu bapak sekalian dapat dibaptiskan. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan, kiranya Tuhan boleh menolong memberkati bapak sekalian, dan untuk warta yang lain saya persilahkan kepada liturgos untuk menyampaikannya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan kita, oh di sini nggak kelihatan ya. Nah, di hadapan kita ada satu poster ya, yang menunjukkan bahwa kelas STUJK online untuk yang PIK 2 dengan tema Understanding the Spirituality from the Four Phases of the Bible atau memahami spiritualitas dari 4 bagian Alkitab itu akan dibawakan oleh Evangelis Andri Kosasi, yaitu pada hari Rabu. Ya. Jadi untuk PIK 2 pada hari Rabu. Ini sudah berlangsung dari tanggal 6, 13, 20 dan 27 Juli. Pukul 19. Bisa lewat Zoom atau YouTube channel dari STUJK Bandung. Kemudian yang kedua, kelas STUJK online untuk PIK 1 dengan tema manusia dan dosa. Ini dibawakan oleh Evangelis Wilson Jeremia. Waktunya adalah Kamis tanggal 7, 14 dan 21 Juli 2022 waktu pada pukul 19. Jadi waktunya berbeda untuk PIK 1 hari Kamis dan untuk PIK 2 hari Rabu. Kemudian warta yang ketiga adalah tentang pembinaan digital. Jadi saksikan materi pembinaan Kompas Iman dalam YouTube channel GKIM Hosana, yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu. Sesi pengajaran pengakuan iman rasuli dengan narasumber Evangelis Karmia Margaret ini sudah memasuki tahap yang terakhir. Dan untuk episode kebangkitan tubuh dapat disaksikan nanti pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Demikian warta gereja kita yang penting. Yang lainnya silahkan baca di dalam warta gereja yang lain dalam bentuk soft file. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan jumpa kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.